Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewi Febriani, SE, MSI, selaku dosen Hukum Bisnis dan Regulasi. Saya Dira Febriani dengan NIM 22043036 dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang akan mempresentasikan tentang konsep dasar. Materi pembahasan pada konsep dasar ini ada 6. Yang pertama, hukum dan masyarakat. Yang kedua, sistematika hukum. Yang ketiga, hukum bisnis. Yang keempat, subjek dan objek hukum. Yang kelima, sumber hukum. Dan yang terakhir, sistem hukum di Indonesia. Hukum dan masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia harus hidup bersama sekelompok orang, membentuk masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Hukum dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik, yakni di mana ada hukum, di situ ada masyarakat. Hukum ada untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, agar masyarakat memiliki kesadaran hukum mengenai pedoman norma tentang perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang merupakan penyimpangan dalam kehidupan bermasyarakat. Norma yang berlaku di masyarakat. Norma atau kaidah adalah pedoman atau aturan dalam bertingkah laku di masyarakat agar tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat. Yang pertama ada norma agama. Norma agama adalah norma yang berdasarkan akidah atau aturan yang ada di dalam agama. Contoh norma agama adalah beribadah sesuai dengan keyakinan dan tidak mengganggu umat beragama lain dalam menjalankan ibadahnya. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma ini berdasarkan hati nurani atau akhlak manusia dan sifatnya umum. Norma ini berkaitan dengan nilai kemanusiaan. Contohnya berkata jujur, tidak mengganggu masyarakat lain, dan menghormati perbedaan dengan masyarakat lain. Norma kesopanan. Asal dari norma kesopanan adalah tingkah laku masyarakat yang berlaku di daerah tertentu. Norma ini bersifat relatif, artinya penerapannya bisa berbeda satu sama lain. Seperti hal yang sopan menurut daerah A belum tentu sopan untuk dilakukan di daerah B. Norma hukum. Norma hukum berfungsi mengatur tata tertib di suatu negara. Masyarakat akan mendapat sanksi jika melanggar aturan yang sudah ditetapkan dalam negara. Contoh norma hukum adalah membayar pajak dan taat pada peraturan lalu lintas serta taat pada peraturan perundang-undangan. Sistematika hukum. Yang pertama, hukum publik. Hukum publik adalah keseluruhan peraturan yang merupakan dasar negara untuk mengatur bagaimana cara negara melaksanakan tugasnya. Untuk memperhatikan kepentingan umum, hukum publik dilaksanakan oleh para penguasa. Ciri-ciri hukum publik. Yang pertama, ruang lingkupnya merupakan kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perseorangan. Yang kedua, penguasa negara berkedudukan lebih tinggi dibanding orang perseorangan. Yang ketiga, hukum publik ditegakkan demi tujuan bersama dan demi kepentingan masyarakat luas. Yang terakhir, ada banyak hubungan antar negara, antar masyarakat, individu, serta unsur politik di dalamnya. Contoh hukum publik adalah hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pajak, dan hukum pidana. Yang kedua, hukum privat. Hukum privat adalah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban antar individu atau antar perseorangan dalam pergaulan bermasyarakat. Hukum privat mengatur tentang hubungan dalam masyarakat yang menyangkut tentang keluarga dan kekayaan antar warga atau individu, hubungan antar warga atau individu, hubungan antar individu dengan alat negara. Contoh hukum privat adalah hukum sipil atau perdata dan hukum dagang. Hukum bisnis. Hukum bisnis adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis. Tujuan dari hukum bisnis adalah mewujudkan bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis, menjamin berfungsinya keamanan
pasar secara efisien dan lancar, melindungi berbagai suatu jenis usaha, terkhususnya usaha kecil dan menengah, membantu memperbaiki sistem keuangan dan perbankan, serta memberikan perlindungan terhadap pelaku bisnis. Subjek hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memelihat dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Sifat-sifat dari subjek hukum adalah mandiri karena mempunyai kemampuan penuh untuk bersikap tindak, terlindung karena tidak mampu bertindak, dan perantara yang walaupun berkemampuan penuh, sikap tindaknya dibatasi. Subjek hukum ada dua, yang pertama manusia dan kedua badan hukum. Objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Biasanya, objek hukum ini dinamakan benda atau hak yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh subjek hukum. Secara umum, objek hukum adalah barang atau benda. Menurut pasal 499 KUHP, kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dikuasai oleh hak milik. Penggolongan benda, yang pertama benda berwujud dan tidak berwujud, yang kedua benda bergerak dan tidak bergerak, yang ketiga benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan, yang keempat benda yang dapat diganti dengan benda yang tidak dapat diganti, yang kelima benda yang sudah ada dan benda yang masih akan datang, dan terakhir benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi. Sumber hukum. Sumber hukum yang pertama ada undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan bagi rakyat untuk konsolidasi dalam politik dan hukum untuk mengatur kehidupan bersama dalam mewujudkan tujuan negara. Yang kedua, kebiasaan. Kebiasaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang berulang-ulang berdasarkan tingkah laku yang tetap, lazim dan normal. Kebiasaan dapat menjadi sumber hukum menurut sistem hukum di Indonesia. Yang ketiga adalah jurisprudensi. Jurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang. Keputusan ini dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Jurisprudensi terbentuk akibat undang-undang yang kurang jelas dan menyebabkan hakim kesulitan dalam membuat keputusan. Hakim kemudian membuat suatu hukum baru dengan mempelajari putusan hakim yang terdahulu untuk mengatasi perkara yang sedang dihadapi. Putusan inilah yang disebut dengan jurisprudensi. Yang keempat ada traktat. Traktat adalah perjanjian yang dibuat antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 11 yang berbunyi, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Yang kelima, perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana keduanya berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Yang terakhir ada doktrin. Doktrin hukum adalah suatu pernyataan yang dituangkan ke dalam bahasa oleh semua ahli hukum. Hasil pernyataan tersebut disepakati oleh seluruh pihak. Umumnya, penyelesaian perkara didasari oleh undang-undang, perjanjian internasional, dan jurisprudensi. Yang terakhir ada komponen sistem hukum. Komponen sistem hukum yang pertama adalah masyarakat hukum, yaitu himpunan kesatuan-kesatuan hukum, baik individu maupun kelompok, sekaligus tempat hukum itu diterapkan. Yang kedua, budaya hukum. Pemikiran-pemikiran manusia dalam usahanya mengatur kehidupan. Yang ketiga, filsafat hukum, yaitu formulasi nilai tentang cara mengatur kehidupan manusia. Yang keempat, ilmu hukum, yaitu media komunikasi antara teori dan praktik hukum, sekaligus media penggambaran teori, desain, konsep hukum. Konsep hukum adalah formulasi kebijakan hukum yang ditetapkan oleh suatu masyarakat hukum.
Pembentukan hukum adalah bagian proses hukum yang meliputi lembaga, aparatur, dan saran pembentukan hukum. Bentuk hukum yaitu hasil proses pembentukan hukum. Penerapan hukum adalah proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum meliputi lembaga, aparatur, saran, prosedur penerapan hukum. Yang terakhir, evaluasi hukum, yaitu proses pengujian kesesuaian antara hasil penerapan hukum dengan undang-undang atau tujuan hukum yang telah dirumuskan sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.